Ya, wacana pemindahan ibu kota kembali mencuat karena isu ini sebenarnya sudah berulang kali timbul tenggelam. Lalu apa sebenarnya yang membuat pemerintah kembali mewacanakannya dan ada kota-kota mana saja yang menjadi opsi untuk dijadikan ibu kota baru Indonesia? Dan sejauh mana progres pelaksanaannya? Ada Dade Salampesi yang akan mengulasnya dalam fact check kali ini. Dade, silakan. Ada data apa saja yang Anda miliki? Ya, Wahyu, pemindahan ibu kota negara atas dasar pertimbangan masa depan Indonesia. Karena diprediksi pada 2030, kurang lebih 10 tahun lagi, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat di dunia. Oleh karenanya pemerintah berpikir dan melihat secara visioner ke depan. Sebenarnya kita tidak perlu kaget, karena pemindahan ibu kota ini bukan hal baru kok untuk bangsa Indonesia. Kita lihat 3 kali pemindahan ibu kota negara ini dari mana saja, karena pada 1946 ternyata ibu kota kita pernah dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta dan diresmikan pada 4 Januari 1946, dan selanjutnya dari Yogyakarta juga sempat dipindahkan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat ternyata pada 19 Desember 1948, namun tidak berlangsung lama karena setelah itu ibu kota kembali dipindahkan ke Biren, Aceh pada 1948 di tahun yang sama. Jadi artinya di tahun 1948 kita sempat memiliki 2 ibu kota, yaitu Yogyakarta dan juga Biren, Aceh. Dan ibu kota di Biren Aceh ini ternyata pada saat itu hanya 1 minggu saja, dan pada saat itu juga proses pemindahan ibu kota ini terjadi sampai 3 kali karena alasan kolonialisme atau penjajahan. Lalu untuk sekarang kenapa kita harus pindah ibu kota, pemirsa? Kita lihat informasi selanjutnya, ini adalah alasan-alasan kenapa kita harus pindah ibu kota. Karena berdasarkan data pada tahun 2015 saja ada 3.600.000 lebih penduduk atau pendatang di ibu kota Jakarta yang menjadi penduduk tetap Jakarta. Sementara dari sisi transportasi, jumlah kendaraan meningkat 1 juta unit per tahunnya, dan ini tidak dibarengi dengan pertumbuhan jalan di ibu kota DKI Jakarta, baik jalan tol maupun jalan non-tol. Dan lagi-lagi yang menjadi masalah dalam beberapa waktu terakhir ini adalah banjir yang kembali menerjang wilayah ibu kota. Dan salah satu alasan pemerintah juga untuk memindahkan ibu kota ini adalah pemerataan pembangunan dan mencanangkan Indonesia sentris. Karena banyak dari kita sekarang ini berpikir bahwa Indonesia adalah Java sentris, pembangunan terpusat di Jawa. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, langkah ini lebih banyak untung atau ruginya, pemirsa? Pemerintah tentu mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Kita lihat perbandingan untung rugi kalau kita pindah ibu kota. Dari sisi positif, ini mendorong persebaran penduduk karena ternyata faktanya 57% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan disebut-sebut akan menjadi lokasi ibu kota baru karena ternyata di sana hanya 7% penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Kalimantan. Pembangunan merata meningkatkan persatuan dan kesatuan karena secara geografis Pulau Kalimantan ini ada di tengah-tengah NKRI, dan juga memperbaiki iklim investasi nasional. Tapi ternyata ada 2 aspek negatif kalau kita memindahkan ibu kota. Pertama, anggarannya relatif besar. Yang kedua, akan menimbulkan masalah jika tidak dibarengi dengan persiapan matang di semua aspek. Kepala Bappenas atau Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro, kalau nanti jadi pindah, at least proses perpindahan itu akan berlangsung bertahap selama 20 tahun, kata Bambang Brojonegoro, pemirsa. Kita dalami lagi fakta dan data soal pindah ibu kota ini. Kita lihat informasi grafis berikutnya. Jadi di tempat baru nanti, di ibu kota baru nanti diperlukan lahan seluas 100.000 hektar, dan juga pemerintah akan menerapkan konsep pembangunan kota yang ideal. Selain itu, berdasarkan kajian Bappenas tadi, pembahasan dan pengkajian lokasi ditargetkan selesai akhir tahun ini, pemirsa. Kita lihat informasi berikutnya. Nah, itu tadi fakta dan datanya. Lalu terfikir apa syarat untuk menjadi ibu kota? Sebelum kita ke situ, kita lihat dulu syarat untuk menjadi ibu kota ini. Kota baru nanti harus terhubung dengan pusat aktivitas politik. Selain itu, kepadatan penduduk relatif rendah seperti yang sudah diungkapkan tadi, dan kemarin juga disinggung oleh Presiden Joko Widodo. Di Pulau Kalimantan hanya 7% penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Kalimantan. Selain itu juga harus minim resiko bencana alam dan kemanusiaan, dan aman dari perspektif pertahanan dan juga keamanan, pemirsa. Dan sejauh ini kota Palangkaraya lah yang disebut-sebut memenuhi persyaratan ini. Selain itu, sejak era Bung Karno pun Palangkaraya memang sudah diproyeksikan menjadi ibu kota negara, pemirsa. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat secara global sejauh mana sejauh ini kurang lebih ada 53 negara sudah pernah memindahkan ibu kotanya. Kita lihat 5 diantaranya, pemirsa.
53 negara setidaknya sudah memindahkan ibu kota mereka. Ada yang masuk dalam kategori berhasil, ada juga yang relatif berhasil, tapi ada juga yang bisa dikatakan gagal. Kita lihat bersama. Inggris ternyata sebelum di London mereka sempat beribu kotakan Winchester, dipindahkan pada tahun 1066 dan saat itu tidak ada hambatan berarti karena warga masyarakatnya cenderung setuju. Dan pemindahan ibu kota Inggris ini dikategorikan berhasil. Begitu juga Australia, karena sebelum Canberra ternyata Australia ibu kotanya ada di Melbourne dan pengkajian pemindahan ibu kota ini dimulai pada tahun 1911 hingga akhirnya resmi dipindahkan pada tahun 1927. Artinya saat itu Australia memiliki waktu kurang lebih 16 tahun untuk melakukan pengkajian. Sementara Moskow atau Rusia sempat pindah-pindah. Sebelumnya di Moskow ibu kotanya, lalu dipindahkan ke Saint Petersburg dengan alasan kota pelabuhan dan lebih dekat dengan Eropa. Lalu ternyata pada tahun 1918 dipindahkan kembali ke Moskow. 3 negara ini, Inggris, Australia, dan Rusia dikategorikan berhasil dalam proses pemindahan ibu kota mereka. Ternyata negara tetangga kita Myanmar juga pernah memindahkan ibu kota mereka pada tahun 2006 dari Yangon ke Naypyidaw. Namun ternyata berdasarkan hasil riset Bappenas dinyatakan bahwa mereka tidak terlalu berhasil alias relatif berhasil saja. Yang masuk dalam kategori gagal pemindahan ibu kota adalah Pakistan pada tahun 1959 dari Karachi ke Islamabad yang menjadi ibu kota mereka sekarang. Walaupun dikategorikan gagal memindahkan ibu kota negara mereka, namun Islamabad sekarang ini menjadi kota yang dikatakan paling sejahtera di negara itu. Tapi ada catatannya juga pemirsa. Semua negara ini karakteristiknya berbeda dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan maritim, sehingga menurut kajian dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tidak ada satu negara pun yang bisa dijadikan contoh untuk pemindahan ibu kota negara ini. Lalu bicara soal uang, berapa anggarannya? Memang tidak sedikit. Kita lihat anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau menurut ekonom UGM anggarannya ada sekitar 500 triliun rupiah. Oleh karenanya ekonom dari Universitas Gadjah Mada ini cenderung tidak setuju dengan pemindahan ibu kota. Karena menurutnya anggaran sebesar ini sebaiknya dialokasikan ke sektor-sektor lain tapi tetap dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan. Tapi kalau menurut pemerintah anggarannya sekitar 466 triliun rupiah yang dialokasikan dari beberapa aspek keuangan termasuk APBN. Bappenas, menurut data Bappenas, kerugian negara akibat banjir dan macet Jakarta sudah mencapai hampir 100 triliun rupiah per tahun. Dan kalau benar terrealisasi pemindahan ibu kota ini, semoga negara bisa balik modal. Yang pasti juga pemirsa, rencana pemindahan ibu kota ini sudah ada sejak zaman pendudukan Belanda dulu. Bahkan juga saat era Presiden Soekarno, Soeharto, juga SBY dan kini Jokowi. Pemerintah tentu juga punya alasan yang kompleks untuk ini. Kalau baik adanya, kenapa tidak kita dukung dan kita awasi bersama? Saya kembalikan ke Wahyu. Ya, baik. Terima kasih Dade Salam Pesi atas fact check terkait rencana pemindahan ibu kota.